Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustazah pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini Ustazah akan menunjukkan gimana lingkungan sekolah kalian yang insya Allah kita akan bertemu bertemu di waktu yang telah nanti ditentukan oleh Allah. Baik anakku, mari kita mulai bagaimana lingkungan sekolah kita. Let's go. Terima kasih Ustazah Laili. Teman-teman, itu tadi Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau yang memimpin guru-guru SDIT Insan Kamil dalam mendampingi dan memandu kita untuk belajar di sekolah ini. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian jalan-jalan sebentar, berkeliling mengenal lingkungan dan fasilitas di sekolah kita, SDIT Insan Kamil Sidoarjo. Teman-teman, sekolah kita berada di Kompleks Sekolah Insan Kamil Desa Sekardangan, Sidoarjo. Selain SDIT, di sini juga ada bangunan SMPIT dan KDTKIT Insan Kamil. Untuk SDIT Insan Kamil terdiri dari satu bangunan 3 lantai yang posisinya paling depan, dekat dengan jalan dan pintu gerbang sekolah. Ketika memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Security di depan pos keamanan yang akan mengarahkan kita masuk ke bilik desinfektan, cuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Setelah melewati pos keamanan untuk menuju ruang kelas, kalian akan melewati lapangan sekolah yang digunakan sebagai tempat upacara bendera dan juga lapangan olahraga. Untuk tamu yang datang akan diarahkan ke lobi dan front office sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan sekolah. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, namaku Hanindya Kesanora. Kelasku adalah kelas 6D. Hari ini aku mau menceritakan tentang kisah merpati yang cerdas. Kenapa judulnya merpati yang cerdas ya? Mungkin sahabatku tahu, tapi di mana ya dia? Kita panggil aja yuk. Hafizah, kamu di mana? Assalamualaikum, hai teman-teman. Namaku Hafizah. Kenapa kamu panggil aku, Hanin? Aku punya cerita yang seru loh. Hah? Cerita tentang apa? Cerita tentang merpati yang cerdas. Mau dengerin nggak? Mau. Teman-teman di rumah juga mau dengerin kan? Mau, Hanin? Ceritakan dong. Oke, aku ceritakan ya teman-teman. Judulnya Merpati yang Cerdas. Semua orang menyukai merpati. Kenapa tidak? Merpati memiliki bulu yang putih, bersih, dan indah. Merpati juga ada di kota Mekah loh. Merpati biasanya akan turun ke pelataran Mekah untuk mencari makanan. Merpati tidak mengenal takut loh teman-teman sekalian. Ia terbang kemana saja yang ia inginkan. Suatu pagi yang cerah, merpati terbang dari Mekah ke Madinah. Burung itu melintasi sebuah gua yang bernama Gua Sur. Saat itu, banyak sekali ular di mulut gua. Ular-ular itu tampaknya sedang mencari sesuatu. Merpati tetap terbang di atas gua karena ular itu pasti akan menggigitnya. Oh, jadi kan itu ular berbisa, Hanin. Pasti kalau merpatinya turun, dia digigit dong. Kalau digigit, merpatinya kenapa? Ya bisa jadi dia ya kayak nggak bisa terbang lagi gitu ya, Hafizah. Oke, aku lanjutkan ya, Hafizah. Oke. Ketika itu ada laba-laba yang sangat lembut di mulut gua itu. Laba-laba itu menutup mulut gua dengan sarang mereka. Melihat banyak ular berkumpul, merpati urung membuat sarangnya di depan gua. Merpati takut telurnya akan dimangsa oleh ular itu. Karena itu ia menunggu ular-ular itu pergi. Hanin, apakah ular-ular itu pergi dari depan mulut gua? Mereka belum pergi sih. Kenapa? Aku juga penasaran. Teman-teman di rumah juga penasaran kan? Oke, aku lanjutkan. Burung itu pun terbang melayang di angkasa. Saat itu merpati melihat Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Mereka berdua mencari tempat persembunyian dan beristirahat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy.
Di saat yang sama, merpati turun menyambar ular-ular itu dan berusaha mematuknya. Ular-ular itu ketakutan. Mereka segera bersembunyi masuk ke dalam lubang-lubangnya. Merpati dan laba-laba kini menanti kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Hanin, iya ada apa Hafizah? Aku boleh lanjutin nggak ceritanya? Apakah boleh teman-teman? Oke, boleh Hafizah. Alhamdulillah, kedua orang tersebut dapat masuk ke dalam gua dengan selamat. Sesampainya di dalam, Abu Bakar menyumbat lubang ular itu dengan kakinya. Ia tidak ingin ular-ular itu melukai Nabi Muhammad. Tapi ada satu lubang yang tidak dapat disumbat. Ular yang ada di dalamnya akhirnya mematuk kaki Abu Bakar. Abu Bakar berusaha menahan sakit itu. Abu Bakar tidak ingin Nabi Muhammad terganggu istirahatnya. Subhanallah, demikian sayangnya Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad. Wah, Abu Bakar sayang banget ya sama Nabi Muhammad. Kenapa ya Hanin? Karena Hafizah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang dicintai oleh umat muslim. Apakah teman-teman di rumah juga mencintai Nabi Muhammad? Pastilah. Ya kan Hafizah? Iya dong. Aku lanjutkan lagi ya. Sementara itu, merpati terbang ke sana kemari dengan rasa cemas. Burung itu seolah takut orang-orang kafir Mekah dapat menemukan tempat persembunyian ini. Merpati pun terbang ke Mekah. Tak lama kemudian, burung merpati kembali. Merpati bersiap-siap membuat sangkar di depan gua. Laba-laba juga bersiap membuat jaring-jaring di depan gua sur. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk membantu Nabi yang sedang berhijrah. Wah, berarti Allah bantu Nabi Muhammad melalui dua hewan itu ya, Hanin? Ya betul. Apa aja ya hewannya teman-teman? Merpati dan laba-laba. Lanjutkan Hafizah. Oke, orang-orang kafir Mekah akan segera tiba. Merpati dengan segera mengerami telurnya di depan pintu gua. Laba-laba membuat jaring dengan kecepatan yang luar biasa. Hanin, aku boleh tanya nggak? Boleh, teman-teman. Hafizah boleh tanya nggak? Oh boleh. Mau tanya apa Hafizah? Kecepatan yang luar biasa itu gimana ya? Kecepatan yang luar biasa itu dia itu bikinnya cepat banget, lebih cepat daripada siapapun gitu loh Hafizah. Oh gitu. Hanin, kamu mau melanjutkan ceritanya nggak? Boleh teman-teman. Oke, aku lanjutkan. Maka datanglah orang kafir Quraisy dari Mekah. Mereka berhenti di depan mulut gua. Masa Nabi Muhammad dan sahabatnya masuk ke gua ini? Tanya salah seorang di antara mereka. Barangkali saja, sahut yang lainnya. Keduanya pasti memasuki gua ini, sahut yang lainnya. Tidak, aku tidak yakin mereka masuk ke gua ini, sanggah yang lainnya. Gua ini dipenuhi dengan ular-ular berbisa. Orang-orang Quraisy tuh terus berdebat. Mereka ragu hendak memasuki gua itu. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, "Bagaimana kita dapat memasuki gua ini? Bukankah selama ini tidak ada orang yang memasuki gua ini? Bagaimana kau bisa tahu?" Tanya yang lainnya. Orang itu menunjuk ke arah jaring laba-laba dan sarang burung merpati. Alhamdulillah, akhirnya orang-orang Quraisy itu meninggalkan gua. Mereka mengira Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak mungkin masuk dalam gua itu. Ada jaring laba-laba di dekat pintu gua itu. Kalau ada orang yang masuk, pasti jaring laba-laba itu akan putus. Di sana juga ada merpati yang sedang mengerami telurnya. Jika ada orang yang lewat, pasti burung itu akan terbang atau telurnya akan terinjak dan pecah. Orang Quraisy itu mengira gua ini sudah lama tidak dimasuki oleh orang. Benar juga, baiklah, ayo kita kembali, seru pemimpin Quraisy. Habisnya mau lanjutin? Oke. Akhirnya orang-orang Quraisy itu sepakat meninggalkan gua. Mereka yakin Nabi Muhammad dan sahabatnya tidak berada di dalamnya. Alhamdulillah, Allah memberikan pertolongan untuk membantu hambanya yang mulia. Merpati dan laba-laba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Muhammad. Merpati menggunakan cara yang cerdas untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Merpati membuat sarang dan mengalami telurnya di depan gua. Merpati itu cerdas ya teman-teman.
Iyalah, kan dia diperintahkan oleh Allah untuk membantu Nabi Muhammad. Sementara itu, di dalam gua, Nabi mengusap tangannya ke kaki Abu Bakar. Ternyata kaki Abu Bakar digigit oleh ular berbisa. Alhamdulillah, kaki Abu Bakar sembuh. Setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar beristirahat, mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Selamat jalan Nabi, selamat jalan kekasih Allah, kata merpati dan laba-laba. Apa hikmah dari cerita ini, Hanin? Hikmah dari cerita ini adalah kita harus bisa menolong yang lain. Merpati aja bisa bantu, kenapa kita nggak bisa? Meskipun yang kita bantu hanya sedikit dan itu sangat kecil. Wah, jadi begitu ya teman-teman. Wah, ini sudah malam. Teman-teman, kami pamit dulu ya. Ya teman-teman, kami berdua pamit. Aku Hanin dan Hafiza pamit. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalam.